sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Dirja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya izinkanlah kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Yang kedua, jadwal ibadah Minggu tanggal 11 April 2021. Jadwal ibadah di Gereja Induk untuk tanggal 11 April 2021, ibadah pertama pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia diikuti jemaat Tanjalon Katon, yaitu Wetan Kali, Wetan Suling, Adirja Wetan, Adirja Kulon, Karanganyar, dan Bunton. Sedangkan ibadah kedua pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia diikuti jemaat Longling Gerpas, yaitu Kulon Suling, Komplek Gereja, dan Komplek Pasar. Yang ketiga, Majelis GKJ Dirja Adipala tetap menghimbau kepada jemaat yang hadir dalam ibadah tatap muka di gereja dimohon untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian juga untuk tetap menjaga kesehatan. Yang keempat, pelayanan pertobatan. Majelis GKJ Dirja Adipala akan melayani penerimaan pertobatan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pada ibadah yang pertama, yaitu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, bagi jemaat yang akan menerima pelayanan pertobatan, dimohon untuk mempersiapkan diri dan jemaat untuk memberikan dukungan doa. Yang kelima, informasi persembahan tanggal 28 Maret 2021 dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tak kala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 191, bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Hilang
Yesus telah mati dari kematian. Kuasa-Nya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Waktu hening untuk Bapak dan Ibu, dan dipersilahkan untuk memanjatkan doa pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus, sumangga kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi angka 209 padha sepisan lan kalih. Gusti Kang Maha Wilasa. Paring asma
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 193. Yesus bangkit. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Oleh sebab itu, melalui terang Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Adapun bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yang demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu.
tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan senantiasa dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, judul khotbah pada Minggu Paskah, minggu di mana kita menghayati kebangkitan Yesus, minggu di mana kita merayakan kemenangan Yesus atas kuasa maut, diberi judul menjadi manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah. Kalau kemudian kita merenung sejenak tentang hari-hari belakangan ini, umat Kristen di muka bumi mulai minggu yang lalu sudah merayakan Pekan Paskah. Minggu yang lalu umat Kristiani merayakan minggu di mana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem untuk menjemput
derita, sengsara, kehinaan dan kematian. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus kita yang tinggal di Indonesia, Minggu Palmarum, di mana gereja-gereja semua menyatakan Hosiana, tetapi kita terhenyak oleh peristiwa peledakan bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Korban luka kurang lebih 20 orang. Belum lepas ingatan kita bersama hari Rabu sore, kita juga terhenyak oleh aksi teroris yang masuk kepada markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, tragedi kemanusiaan, tragedi kekerasan kembali mencabik hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kita bersama menghayati kebangkitan Kristus, mari Bapak Ibu kita menyambut kesukacitaan Paskah. Kesukacitaan akan Yesus yang bangkit dari kematian. Dalam bacaan tadi dikisahkan bagaimana Maria masih terpuruk di dalam kesedihan, masih terpuruk dalam ingatan tentang kekejian yang harus diterima oleh Tuhan. Tetapi ketika Maria ingin menjenguk makam Yesus, dia pun kemudian terguncang kembali. Ternyata batu yang menutupi makam Tuhan telah terbuka. Spontan dalam benak Maria, keterkejutan mungkin juga bertanya, apalagi ini? Kemudian Maria mengabarkan itu kepada Petrus dan murid yang lain. Sehingga ketika mendapat kabar, mereka pun kemudian berlarian menuju makam. Tetapi ketika mereka sampai, mereka kemudian menjumpai bahwa makam Tuhan Yesus telah kosong. Mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di tempat di mana ia dibaringkan. Tetapi kemudian ketika mereka berada di makam, mereka menyadari, mereka baru mengingat bahwa selama ini mereka mendengar tentang isi kitab suci yang mengatakan bahwa anak manusia harus bangkit di antara orang mati. Dan itulah yang kemudian dicatat. Sehingga di ayat yang ke-10, ketika mereka kemudian memahami hal itu, mereka kemudian lalu pulang. Dan ketika keduanya pulang, Maria masih di situ. Dia masih berupaya untuk menemukan jawab di mana mayat Yesus diletakkan. Tetapi kemudian Maria beroleh anugerah Tuhan. Meski ketika Yesus menjumpai Maria, semula Maria berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah seorang juru kebon. Tetapi ketika salam khas, panggilan khas
dinyatakan oleh Tuhan Yesus, Maria kemudian menyadari bahwa itu adalah Tuhan dan dia berusaha untuk memegang Tuhan. Tetapi Yesus kemudian mengatakan dia harus sampai terlebih dahulu ke rumah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesukacitaan yang dirasakan oleh para murid Yesus dan Maria pada cerita kali ini, apakah juga mampu kita rayakan bersama? Apakah saat ini ketika kita bersama berhimpun di dalam ibadah khusus Paskah, kita boleh betul-betul mengecap kebangkitan Yesus yang menaklukkan belenggu maut, menaklukkan kuasa maut, dan bagi kita membebaskan dari kuk belenggu dosa yang menghimpit kita. Lantas kalau kemudian kita betul-betul merasakan sukacita, apa wujud yang bisa kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa yang sampai hari ini ancaman untuk merusak persatuan, untuk merusak persaudaraan, senantiasa diupayakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Apakah kemudian kita membalas dengan caci maki, hujatan, umpatan? Mari Bapak Ibu, ketika kebangkitan Yesus telah memberikan hidup baru kepada kita, membuat kita terlahir kembali, mari Bapak Ibu, kita membangun sikap, kita keluar dari kehidupan lama kita, merajut damai sejahtera yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kebangkitannya. Mari Bapak Ibu, hidup dan kehidupan kita jalani dengan kita meninggalkan kehidupan lama kita, menjadi manusia Paskah, manusia yang betul-betul mampu mengecap damai sejahtera, manusia yang betul-betul mau membuka damai sejahtera, supaya apa? Hidup dan kehidupan kita boleh mewarnai kehidupan di sekeliling kita, kehidupan di dunia ini dengan damai sejahtera yang dinyatakan oleh Tuhan. Selamat menjalani hidup yang penuh rahmat. Selamat menjalani hidup sebagai manusia Paskah yang senantiasa mewujud nyatakan damai sejahtera Kristus. Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280 bait 1 sampai dengan 3. Aku percaya. Bapa Pencipta alam semesta.
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu di mana kami boleh menghayati panggilan Tuhan, waktu bagi kami untuk menghayati sabda Tuhan. Sabda Tuhan kembali meneguhkan kami, panggilan atas diri kami, di mana kami dipanggil untuk mengecap damai sejahtera Tuhan. Tetapi di balik itu semua, kami juga dipanggil untuk menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Kami merasa prihatin ya Tuhan, aksi kekerasan yang masih sering terjadi, masih mengancam keberadaan negara yang kami cintai. Oleh sebab itu, kami memohon rahmat-Mu, supaya kami Tuhan mampukan untuk menyatakan kasih, menyemai persaudaraan, menyemai keutuhan negara kami. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk berani mewartakan damai dan kasih Tuhan. Kami serahkan negara ini ke dalam naungan perlindungan Tuhan. Kami serahkan para pemimpin negara ini, anggota TNI, Polri yang menjaga keutuhan negara ini ke dalam rahmat Tuhan. Demikian pula Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet sepenuhnya ya Tuhan, kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan tim gugus COVID-19 yang masih harus bekerja dengan keras untuk menanggulangi COVID-19. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam rahmat Tuhan semata. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit ke dalam kesembuhan Tuhan, ke dalam pemulihan Tuhan. Orang tua kami yang harus berhadapan dengan kelemahan fisik karena usia yang telah lanjut, kami serahkan ke dalam pengharapan Tuhan pula. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tengah menghadapi gelapnya kehidupan karena persoalan-persoalan yang harus diurai. Kami memohon ya Tuhan, kiranya hikmat Tuhan memampukan saudara-saudara kami untuk menerima terang Tuhan sendiri. Keluarga-keluarga kami juga kami serahkan sepenuhnya ke dalam rahmat Tuhan, baik kami selaku orang tua. Biarlah kami mampu mewujudkan keteladanan Kristus di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan berupaya untuk mencari pekerjaan, anak-anak kami yang telah Tuhan percayakan kepekerjaan, anak-anak kami yang mencari penolong sepadan pemberian-Mu, juga anak-anak kami yang telah memasuki kehidupan keluarga, semuanya itu dalam rahmat Tuhan semata. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah senantiasa dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga ketika jemaat Tuhan merasakan damai sejahtera Tuhan, jemaat Tuhan akan mampu mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian pula pelayanan-pelayanan yang hadir di tengah-tengah jemaat, biarlah Tuhan pakai sebagai sarana Tuhan merawat, memelihara kami, dan pelayanan-pelayanan yang ada biarlah semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Segenap ungkapan syukur dan permohonan kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama meluhurkan nama Tuhan melalui kidung pasamuan Jawi setunggal atus pitung dasa tiga padha ingkang sepisan lan kalih. Mara do aturna pisungsungmu. Mundut kembang ing atimu.
Muga dadi keparenging Gusti, mundhut kembanging atimu. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup, yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin.